Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Artinya presiden kecil. Allahu Akbar. Betul atau tidak? Allahu Akbar. Presiden Kecil, Menteri, kecil, Gubernur, kecil, Bupati, kecil. Pak Kiai. Kecil nggak boleh. Bandingannya Allah. Nggak boleh ada yang besar selain Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan bercanda. Ini ilmu tauhid. Ya. Ketika kita menganggap besar Allah, maka tidak boleh ada yang dianggap besar selain Allah. Betul? Tuh. Logika berikutnya, Allah yang paling kita takuti, Allah yang paling kita cintai, Allah yang paling boleh mengatur diri kita semua. Betul atau tidak? Logis apa tidak? Logis apa tidak? Logis. Nah, ini namanya objektivitas. Objektivitas itu tidak memihak kepada siapapun, tapi membahas tentang objek. Nah, objek kita sekarang adalah membahas tentang ilmu tauhid. Malam ini Di acara di ya, kurang lebih tanggal 2 ya, Pondok Pesantren Ustadz Baidui atau Pak Kiai dan Baidui, Parung, Ciseeng, Bogor. Ciseeng, Bogor. Parung, Bogor. Pendekatan ilmu tauhid tadi, saudara-saudara yang saya muliakan, ini Allah kasih anugerah buat bangsa Indonesia, dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Ngarang hoax apa bener? Benar. Bener apa hoax? Benar. Di alinea ketiga disebut berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia ini merdeka, orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu sangat menyadari kalau bukan karena Allah tidak merdeka bangsa kita. Karena itu tahu dirilah. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, nggak punya senjata apapun kecuali pakai bambu runcing, mampu ngalahkan Belanda, Inggris, Jepang, ya, untuk bisa kita merdeka. Itu fakta sejarah. Maka kesadaran para kiai dulu, saya ulangi, para kiai, para ulama, jelas. Nah, konteksnya hari ini Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu kita takuti, Allah yang begitu besar, sangat dilecehkan oleh mereka yang berpaham kepada komunis. Tepatnya komunisme yang dianut oleh PKI. Betul? Betul. Inti pokok PKI menolak, menentang agama. Inti dari agama apa? Tauhid. Tauhid. Menyembah Allah. Betul? Betul. Makanya bangsa Indonesia terpujilah pada saat itu, maksudnya 1945, kita menempatkan Allah sangat terpuji, yaitu menyadari bahwa merdeka kita ini karena Allah. Kemudian untuk penghormatan kepada Allah yang begitu mulia, Allah diletakkan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. yang benar-benar merupakan konsep ketuhanan Maha Esa adalah dari ajaran Islam. Apa ayatnya? Tadi yang baru kita baca. Qul huwallahu ahad. Betul apa tidak? Betul. Coba kita ulangi baca surat Al-Ikhlas. Mulai.
Qul huwallahu ahad. Semangat dong. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, tidak ada yang pantas, tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak, tidak ada yang boleh disebut Tuhan kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tidak ada yang bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada, semua relatif, semua bergantung kepada Allah, semua bergantung kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkuasa, totalitas jagat raya ini. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak diperanakan dan tidak memperanakan, dan dia satu-satunya esa tunggal yang menguasai totalitas jagat raya ini. Saya sudah mengkaji semua agama dengan serius, memperbandingkan kajian secara ilmu dari masing-masing konsep Tuhan yang ada dari agama itu. Yang menarik saudara-saudara, kalau bicara agama, nggak akan lepas dari konsep tentang Tuhannya. Siapa Tuhan dari agama itu? Betul? Betul. Ya kan? Yang kedua, konsep tentang bicara agama, yang utama apa? Sistem. Sistem nilai yang mengatur agama itu kudu kieu, kudu kitu. Betul? Betul. Kalau nggak ada aturan begini begitu, rek naon beragama. Betul apa tidak? Betul. Supaya ikut mikir, ini namanya teori Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Ini harus menjadi cara berpikir kaum muslimin. Karena Islam mengajarkan lewat Al-Qur'annya kepada Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kalau dengar nama Muhammad salawat atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Orang kalau namaku disebut tidak bersalawat. Betul. Allahu akbar. Maka oleh karena itulah, saudara-saudara, kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita muliakan dia. Karena tanpa Muhammad kita tidak ngerti Allah. Nah. Muhammad yang membuat kita ngerti kepada Allah, mengenal Allah. Yang diajarkan oleh Jibril. Betul? Betul. Itu keyakinan kita. Itu rukun iman kita. Tapi jahatnya mereka, coba saudara, apa jahatnya mereka? Allah saja difitnah. Allah difitnah. Apa? Allah punya anak katanya. Benar. Kan fitnah itu orang. Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok dibilang Allah punya anak? Komodoi kita. Allah jadi fitnah, kita mah bukan difitnah lagi, dibejeki, diperang-perangi kita. Ini mesti mengerti. Dalam konstruk itu, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena hari ini sedang berlangsung peristiwa perdebatan untuk mengganti Pancasila menjadi Ekasila. Pancasila itu satu, sebut. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini mau diperjuangkan oleh PDIP. Saya ulangi lagi. PDIP menjadi Trisila, 5 jadi 3. Dari 3 diperas lagi jadi 1. Namanya Ekasila. Jadi kalaupun ada Tuhan yang berkebudayaan dan diperas menjadi gotong royong. Pertanyaan serius kita. Bagaimana bicara agama dengan gotong royong? Masuk akal? Enggak, gotong royong itu kerja bakti. Beresin solokan, ya kan? Kemudian ada bencana, saling tolong menolong. Ada tetangga susah, ada ini, ada macam. Mari kita sama-sama gotong royong. Itu benar. Tapi kalau konsep Tuhan,
Beragama masa gotong royong? Karena agama kita mengajarkannya lewat surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, lakum dinukum waliyadin. Maknanya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku tidak menyembah yang kamu sembah dan kamu tidak sembah yang aku sembah. Clear? Jelas? Jelas. Inilah toleransi yang paling top dari ajaran Islam. Nah, bayangkan secara berpikir sederhana. Ini kan banyak ragam pendidikan. Saya harus bicara semuanya jadi bisa mengerti. Tapi saya mau nanya dulu daripada ngomong banyak-banyak terus. Ini sampai detik ini ngerti nggak? Ngerti ya? Siap. Jadi bahaya latennya komunis itu adalah memerangi agama, memeras agama untuk supaya bertuhan kepada Allah itu dipotong, dihabisi. Allah sudah difitnah, sekarang mau dipotong lagi, ya? Nggak boleh lagi disebut-sebut ketuhanan yang Maha Esa. Paling tidak cuma Eka Sila saja, yaitu gotong royong. Dari mana saya tahu? Ada di ADART, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP, pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABCD dan pasal 10 huruf E atau D-nya yang menyatakan mereka mengakui Pancasila yang 1 Juni 1945 yang disebut oleh Soekarno. Atau itu usulan Soekarno tentang yang dimaksud Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Tapi mesti tahu diri. Kenapa kok harus tahu diri? Karena usulan Soekarno tidak diterima. Dalam sidang BPUPKI itu diulangi sidangnya tanggal 22 Juni 1945. Jadi sudah 75 tahun. Isi dari sidang tanggal 22 Juni itu yang dikenal namanya Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu yang disebut namanya apa? Piagam Jakarta. Itu betul-betul aspirasi umat Islam. Karena Indonesia ini mayoritas beragamanya Islam. Wajar nggak ada Piagam Jakarta? Wajar. Dalam teori demokrasi itu N+1. N-nya itu misalnya jumlahnya 10. Ya, ditambah dalam N+1 itu yang 5 plus 1 jadi 6. Itu udah menang kita karena suaranya lebih banyak dibandingin yang 4. Betul? Betul. Nah, maka dia adalah yang berhak mengatur. Nah, dalam konteks teori mayoritas tadi itu, dengan pendekatan demokrasi, dengan pendekatan konstitusional, menempatkan Allah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bahkan Allah lah yang mengatur negara Republik Indonesia dengan syariat Islamnya itu yang harus diikuti, ditaati. Siapa yang harus mentaati dalam pengertian berbangsa dan bernegara? Presiden dan DPR. Dari mana saya tahu presiden dan DPR? Pasal 5 ayat 1 menyatakan dengan jelas dari Undang-Undang Dasar 45, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian itu diamandemen. Sekarang pasal 5 ayat 1 kewenangan Presiden saja. Lalu DPR-nya di mana? Ada di pasal 20 dan 21 UUD 45. Yang menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa DPR berhak untuk menyetujui apabila usulannya dari Presiden. Sebaliknya, kalau DPR sendiri yang berinisiatif, maka Presiden menyetujui. Clear? Clear. Kaitannya dengan hari ini apa? Presiden belum lama ini didatangi oleh para purnawirawan TNI di Istana Bogor, ditanya, ini usulan siapa HIP ini? Haluan ideologi Pancasila.
Jawabnya apa? Oh bukan saya tidak tahu gitu. Inisiatif DPR gitu. Oke? Sampai di sini clear? Clear. Mari kita lihat. Mana mungkin dengan pasal rumusan-rumusan tadi. Kalau DPR yang memang mengusulkan, nanti yang menyetujui siapa? Presiden. Presiden. Terus tahu nggak waktu DPR mau mengusulkan? Pasti tahu. Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Apalagi yang ngusulinnya dari PDIP, partainya sendiri. Terus kok bilang nggak tahu? Ini sudah namanya kebohongan publik. Betul. Betul? Nah kalau orang ngomong bohong, kata Islam orang apa ini? Munafik. Orang apa ini? Munafik. Jangan takut tuh. Yang kita tahu kita kan cuma Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden? Kecil. Presiden? Kecil. Ya. Jadi oleh karena itu pemahaman yang sederhana ini kalau Anda nggak ngerti juga, pastilah ente on. Suntik mati aja. Nah, hardolin mah hidupna, dahar modal ulin. Jadi telah terjadi kebohongan publik yang menyatakan tidak tahu. Kemudian MUI protes, ya protes karena ini merubah Pancasila. Nah ini yang disebut merubah. Apa yang dimaksud merubah? Tadi dari 5 sila menjadi 1 Ekasila. Kan ini merubah, betul? Betul. Oh ini kan baru rancangan undang-undang. Menurut ilmu hukum, delik formil dan delik material telah terpenuhi. Karena sudah disusun, sudah jadi rancangan, sudah rapat-rapat, tinggal diajukan ke presiden. Terus presiden bukannya menolak, malah menunda. Kalau menunda artinya kapan-kapan bisa dibahas. Iya. Betul? Mungkin kita lagi tidur dibahas. Malam-malam bahas. Bisa aja di rapat-rapat, kita kan nggak tahu. Iya. Betul apa tidak? Betul. Maka oleh karena itu, di dalam pengertian kita sekarang dalam bernegara ini, saudara-saudara, kita berbahayanya dipimpin oleh orang yang bohong. Dinyatakan orang yang bohong, orang yang nggak beriman, orang yang ingkar janji, orang yang nggak beriman. Bisa surat Al-Mu'minun, lihat ini. Oleh karena itulah saudara-saudara, berbahayanya apa sih? Ya berbahayanya saudara, bagaimana kita mau hidup dengan ideologi Pancasila yang nggak ada Tuhannya. Lalu bagaimana cara kita hidup? Contoh, ya kan sekarang katanya karena digempur-gempur jangan jadi haluan deh, ganti jadi pembinaan. Pernah dengar nggak? Iya. Pembinaan. Betul nggak? Pembinaan Pancasila. Iya. Nah kalau itu dilakukan, lebih bodoh lagi. Kenapa lebih bodoh? Karena kata pembinaan lebih teknis daripada haluan, betul nggak? Ya. Kalau haluan kan garis besar saja. Iya. Kalau teknis itu kudu kieu, itu namanya pembinaan. Nah, sekarang saya nanya aja deh, apakah Pancasilais orang yang nggak disunat? Yang kecil-kecil aja tuh. Pancasilais nggak? Enggak. Ya enggak lah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Apakah boleh kita menikah kepada selain agama Islam? Tidak boleh, haram. Ada di Al-Baqarah ayat 221. Bukan ngarang-ngarang saya, Al-Quran. Apakah Pancasilais orang yang menikah kepada selain agama Islam? Pancasilais nggak? Ya. Tidak, karena bertentangan dengan sila pertama. Jelas kan? Ya. Kemudian, apakah Pancasilais kalau kita tidak bersedekah, tidak bayar zakat? Tidak, karena bertentangan dengan sila. Nah, kalau begitu, agama selain Islam nggak boleh hidup dong. Betul apa tidak? Tapi
betapa Rahman dan Rahimnya Allah dengan adanya tadi surat Al-Kafirun, ya toh? Dengan adanya surat Al-Kafirun, mereka tetap bisa dibilang Pancasila atau Pancasilais. Kenapa? Karena lakum dinukum Waliyadi. beda agama. Nah sekarang kalau mau dipenggal, nggak ada ketuhanan mesanya, jadi ukurannya apa? Ukurannya apa coba? Ngerti nggak? Jadi ini bukan soal ekstrem atau teroris atau saya ini garis fundamentalis atau garis radikal, bukan. Ini ilmu hukum. Saya alokasi anugerah Allah jadi profesor, doktor apa tuh udah luar biasa, ngerti ilmu ini. Bukan cuma omdo. Nah, dengan pengertian ini, sekarang Anda udah relatif udah ngerti, ya kan? Pertanyaan kita pantas nggak kalau menolak HIV? Pantas apa tidak? Pantas. Nah, supaya cerdas, kenapa alasannya coba? Saya pengen dengar, coba satu dua aja ngomong. Apa alasan kita menolak? Tidak Pancasilais. Karena merubah Pancasila. Ah itu. Orang-orang Pancasila. Merubah Pancasila. Iya. Kalau itu dirubah menjadi kacau beliau, menjadi tidak Pancasilais. Tidak Pancasilais. Menjadi bangsa ini kisru, nggak ada pegangan. Karena ideologi itu pegangan, pandangan hidup kita. Sudah benar Pancasila yang 18 Agustus yang mengatakan tentang 5 sila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat. Itulah Pancasila yang benar, bukan yang 1 Juni. Kenapa PDIP mau memperjuangkan yang 1 Juni? Basi. Udah basi. Bukan sekedar basi. Ini subversif. Subversif. Ini adalah makar terhadap ideologi negara. Sanksinya tahu? Ada. 20 tahun. 20 tahun. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 huruf A, B, C, D. Apalagi kita pernah tahu tahun 2011 PDIP pernah kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Makanya Cina merajalela sekarang. Jelas? Jelas. Nah, oleh karena itu, ya, saya senang kalau udah mulai cerdas, ya, senang sekali karena banyak yang on, profesor, doktor, kalau ikut rejim jadi goblok, ya kan? Goblok banget. Allah Akbar. Kabelian pun duit. Menko Polhukam bilang, oh saya baru tahu HIV. Ngapain aja? Profesor doktor ngeliat presiden nih takut. Nah kita diajarin tadi Allahu Akbar presiden Kecil. presiden Kecil. oh kagak kita Allahu Akbar itu dasar itu membuat jiwa kita merdeka, membuat jiwa kita tidak tunduk takut kepada apapun. Nah, saudara-saudara, pertanyaan lanjutan berikutnya adalah rakyat, ini kan kita rakyatnya semua, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa selamat dari gerakan mereka ini yang sedang berkuasa? Karena mereka punya kekuasaan, punya duit fulus, laisa fulus wa mampus, ya kan? Susah kita. Pertanyaannya, kudu kumaha aing teh? Nah makanya kudu kumaha? Lawan. Kudu kumaha? Lawan. Jihad. Allahu Akbar. Kudu kumaha? Jihad. Kudu kumaha? Jihad. Ini ajaran Islam. Jadi bukannya kita nggak apa ikutin aliran keras, bukan. Islam itu 3 pokoknya. Amanu, hajaru, jahadu. Dasar saya ngomong adalah surat Al-Baqarah ayat 218. Coba dicatat, nanti dipelajari. Ustadz nangga ya Pak Boy itu. Lebih dasar kalau menjelaskan. Guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya. Amanu beriman, hajaru berhijrah, jahadu jihad. Nah inilah saatnya umat Islam tampil berjihad,
membela tegaknya agama Allah. Allahu Akbar. Yang mana agama Allah itu ada di dalam Pancasila. Yang 18 Agustus 45, bukan yang 1 Juni. Nah, kalau kita lihat sejarah, ini kan 1 Juni itu Soekarno sendiri yang usulin, betul? Nah, Soekarno sendiri sudah legowo. Artinya legowo ya sudahlah, jangan yang 1 Juni. Dia ikut tanda tangan yang 22 Juni, 22 Juni. yang Piagam Jakarta tadi. Iya. Betul. Tapi problem berikutnya ada dari Kaigun Jepang mempengaruhi, dan juga katanya ada orang Indonesia Timur yang tidak suka kalau ada 7 kata yang kewajiban menjalankan syariat Islam. Kalau ada itu, dia tidak mau ikut merdeka. Nah, akhirnya Bung Hatta merayu tokoh-tokoh Islam supaya mencoret 7 kata itu. Tetapi semuanya menolak. Siapa tokohnya? 1, Wahid Hasyim, ayahanda dari Gus Dur, pemimpin PBNU waktu itu. Kedua, Ki Bagus Hadi Kusuma, Ketua Umum Muhammadiyah saat itu. Ketiga, Agus Salim. Keempat, Kaharul Zafar. Ya, mereka inilah pejuang-pejuang Islam yang dimuliakan Allah. Jasa mereka itulah yang menempatkan Allah jadi dasar negara. Saya belajar hukum tata negara. Ya, Gus. Saya sudah mempelajari secara serius dalam pengertian tidak ada di dunia ini dasar negaranya yang mendasari kepada Allah kecuali Indonesia. Kecuali Indonesia. Dasarnya Pancasila. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar negara Republik Indonesia adalah Allah. Maka Indonesia ini negara tauhid. Indonesia ini negara tauhid. Dasarnya Allah. Di mana disebut Allah? Di Mukadimah alinea ketiga. Kemudian disebut dalam Pancasila, sila pertama. Dan lebih teknis di dalam pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada sampai hari ini berlaku. Maka konsekuensi logisnya, karena Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Namanya hukum apa? Hukum Islam. Hukum Islam, hukum siapa? Allah. Siapa yang memberlakukan hukum Islam? Allah. Presiden. Iya. Harus ngerti ilmu ini. Di mana saya tahu tadi pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 21. Presidenlah dan DPR yang berhak membuat hukum dan menegakkan hukum di Indonesia. Maka logikanya saya mau nanya, mudah-mudahan tambah cerdas. Pertanyaan saya, apabila, saya ulangi, apabila Presiden Republik Indonesia dan DPR RI-nya bila keimanannya, ketakwaannya betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mungkinkah lahir hukum Islam? Mungkin. Jawab dong. Mungkin. Kenapa mungkin? Karena bertakwa dan beriman bertakwa. Karena iman Dan takwa. Clear? Clear. Pertanyaan saya, sudah 7 kali ganti presiden. 7 kali ganti presiden. Dari tahun 45 sampai sekarang ini. Ribuan ganti anggota DPR. Pertanyaan saya, apakah berlaku hukum Islam hari ini? Tidak. Apakah berlaku? Tidak. Apakah berlaku? Tidak. Kalau tidak, jadi tekumaha presiden dan DPR nah. Ganti. Bukan soal gantinya, tapi keimanan dan ketakwaannya itu kumaha. Dipertanyakan. Maka berlaku pertanyaan terbalik. Iya. Apabila Presiden RI dan DPR RI iman takwanya si melekete tidak benar, melehoi, tidak berani menegakkan hukum-hukum Allah, maka mungkinkah lahir hukum Islam? Tidak. Mungkinkah lahir hukum Islam? Tidak. Jadi yang salah siapa? Presiden dan wakil presiden. Presiden dan DPR. Ngerti? Oke.
Nah kalau nggak ngerti ilmu tauhid, nggak ngerti hukum tata negara, Anda nggak ngerti, maafkan saya. Banyak kiai-kiai juga tidak paham. Karena nggak merasa peduli soal politik. Padahal kalau nggak peduli sama politik, Anda akan dipimpin oleh orang yang anti kepada Islam. Nah, Saatnya sekarang ini, anti jelas. Orang udah jelas-jelas ketua dan maesa dipotong, ganti jadi Eka Sila. Rek naon coba. Ya, rek naon cek Sunda mah. Beleguk bisa dia. Ontohot. Ya. Ontohot. Nah bener ini. Tapi saudara, kita tidak boleh barbar. Kita tidak boleh anarkis. Karena kita orang yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Kita beradab. Kenapa bisa beradab? Karena akhlak Islam yang ajarkannya. Dari ajaran Islam. Kalau tidak ada ajaran Islam, bagaimana mau berkemanusiaan yang adil dan beradab? Nggak mungkin. Maka oleh karena itu, filosofis dari Pancasila ini, akarnya Pancasila itu, sumber nilai Pancasila itu adalah ajaran Islam. Tanpa ajaran Islam mati Pancasila, nggak bisa ngapa-ngapain. Agama lain nggak bisa hidup. Kenapa nggak bisa hidup? Bertentangan dengan sila pertama. Seperti tadi logika yang sudah saya ajarkan. Jelas? Jadi mereka justru harusnya terima kasih sama Islam. Bersyukur adanya Islam. Tadi surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Mereka mau kafir boleh. Hebat Allah ini coba. Padahal paling berkuasa, mau dipites juga bisa. Tapi boleh. Nah ini baru jadi presiden aja, kita ngomong sedikit ditangkap. Bagaimana kita mau sopan ke anahum bunyanu marsus. Saya bukan minta dibela, enggak, saya hanya tawakal sama Allah. Tapi Anda dipertanyakan solidaritasnya. Innamal mu'minuna ikhwatunnya bagaimana Anda? Siap. Jadi Anda nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kok begitu? Islam now nih. Nah, jadi oleh karena itu, dalam konteks jihad ini, saya ingatkan jangan ada yang anarkis. Jangan kita orang yang beradab. Tapi kalau ada yang ganggu kita, jangan kita melehoi. Lawan. Itulah saatnya jihad. Nah. To be or not to be. Ya. Itu Islam. Ya. Juga bukan Islamnya lo jual gua borong, ngapain norak itu norak. Nggak ada ajaran gitu. Kalau menurut KUHP bertentangan dengan pasal 182, nggak boleh. Nantang-nantang tuh nggak boleh. Mestinya polisi periksa orang yang begitu-begitu. Nah, saya kan ngajarin yang benar. Apa saya ngajarin nggak benar? Kagak. Saya ngajarin Anda lebih cerdas, yang tadinya blow on, sekarang ngerti dikit kan? Minimal Anda ngerti bahwa ajaran Islamlah yang mendasari ajaran dari Pancasila, yaitu ajaran Islam. Nah ini objektivitas itu namanya objektif. Jangan dituduh-tuduh kita intoleran. Kita yang paling toleran kok dengan surat Al-Kafirun tadi. Tanpa surat Al-Kafirun tidak ada toleransi. Jelas? Jadi kalau nanti ada yang diperiksa, ada yang apa, Anda jawab, lu ngerti Pancasila nggak? Semua fraksi diperiksa, kecuali mungkin PKS dan Demokrat yang tidak mengusulkan. Yang lain mengusulkan, diperiksa mestinya. Dan ditangkap karena pasalnya ada 20 tahun. Makar terhadap ideologi. Ideologinya apa? Pancasila menjadi Eka-sila. Itu merubahnya. Nah, ketika itu dirubah, kita bangkit dengan jihad. Nah, itu jangan lupa. Karena pertanggungjawabannya berat nanti kepada Allah. Ini bukan popularitas, bukan apa, ini perjuangan. Ya, saya bersyukur atas izin Allah, walaupun diundang baru siang tadi ya, padahal saya ada acaranya, tapi karena by the way yang undang saya, kalau nggak datang kual. Jadi sumpahan. Ya. Betul-betul saya hormati, saya muliakan ya. Dan tidak terlalu panjang-panjang, yang penting Anda udah ngerti sekarang. Saya mau nanya, ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Jadi kita kudu kumaha? Jihad. Kita kudu kumaha? Jihad. Kudu kumaha? Jihad. Takbir. Tak
Allahu Akbar. Presiden. Kecil. Kalau ada presidennya kecil yang lain apalagi? Presidennya kecil apalagi komando yang lain. Ya. Nah, itu mental yang kuat yang harus dimiliki oleh kita sebagai ijhadu bi ana muslimin. Nah. Tunjukkan bahwa kamu adalah kaum muslimin. Ini maunya Allah, maunya Nabi Muhammad. Ingat, apabila ajaran Islam itu wirid-wirid saja, di masjid saja, ya, atau rukun Islam yang seperti kita tahu 5 itu saja, mungkin nggak Nabi Muhammad di medan perang? Mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Kenapa Nabi Muhammad ada di medan perang? 25 kali dalam sejarah Nabi memimpin langsung perang tuh 25 kali. Masya Allah. Nah, sekarang yang ngaku kiai kalau ngejedok, Cicing wae. Bobok. Tidak ada jihad, nah. Jelas? Ya. Islam itu iman, hijrah, iman, hijrah, jihad, iman, hijrah, Jihad. Ajaran Islam pokok dasarnya 3. 1, iman, 2, hijrah, 3, jihad. Ingat baik-baik. Ya. Jadi kalau ada cuma enak aja wirid-wirid itu namanya onani spiritual. Enak sendiri doang. Oh, dari situ. Bisa baik. Jangan sampai begitu. Nah, kalau mau kita ejakulasi, bersetubuh dengan rakyat. Mantap. Bersetubuh dengan rakyat artinya terjadi satu persepsi dengan rakyat. Persepsinya apa tadi? Yang 3. Iman, hijrah, dan jihad. Maka kalau itu sudah bergerak, terwujud yang namanya Pancasila, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah ejakulasi kita. Semuanya menikmati. Kalau ini cuma sendiri, ini onani spiritual ini sendiri. Yang lainnya susah. Nah, inilah saudara-saudara, semoga Allah ridho kepada kita. Mohon maaf, saya habis ini langsung mohon izin. Semoga kita walaupun jarang ketemu, tapi harus sering ketemu dalam doa-doa. Amin. Ketemu dalam Doa. doa kita. Ya. Untuk kita akhirnya nanti, ya Allah, jangan cabut nyawaku, nyawa kita semua dalam keadaan tidak beriman. Minta kepada Allah saat kematian tiba dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan syahid, di dalam menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Sehingga kita layak di surga. Amin. Dan jumpa dengan Allah. Amin ya Allah. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila ada